Selamat bertemu kembali pemirsa di segmen News Review. Dalam sebuah langkah tak terduga, Wakil Bupati Blora Hajah Sri Setiorini turun langsung dan mendadak mendatangi sebuah sekolah di wilayah Kecamatan Todanan. Bukan untuk mencari masalah, melainkan memastikan program unggulan makan bergizi gratis atau MBG berjalan mulus di SMK Konsinatul Ulum Todanan. Lantas, bagaimana reaksi para guru dan siswa ketika meja makan mereka diperiksa langsung oleh orang nomor 2 di Blora yang juga Ketua Satgas MBG Kabupaten Blora ini? Simak liputan selengkapnya sebagai berikut. Wakil Bupati Blora Hajah Sri Setiorini yang sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Blora melakukan inspeksi mendadak ke SMK Konsinatul Ulum Todanan guna mengecek pelaksanaan pendistribusian MBG pada para siswa Rabu 15 Oktober 2025. Dan ternyata program MBG disambut antusias guru dan siswa. Ya, Bu Derili, panggilan akrab Wabub Sri Setiorini, langsung mengecek proses pendistribusian tersebut. Ia mengecek menu makanan saat itu, sekaligus menanyakan terkait bagaimana variasi dan kelengkapan menu, mekanisme pendistribusian, hingga pengecekan makanan oleh guru di sana. Dalam peninjauan tersebut, turut dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Kepala Bagian Kesra, Korwil SPPG Blora. Wabub mengungkapkan bahwa dirinya sengaja melakukan sidak untuk mengetahui bagaimana menu makanan yang disajikan di sekolah tersebut. Jadi saya melakukan sidak ingin tahu menunya, makanannya, di sini seperti apa, papar Wabub. Menurutnya, setelah berdiskusi dengan pihak sekolah, ternyata anak-anak suka dengan makanan yang disajikan. Mereka juga menyambut baik program MBG ini. Syukurlah anak-anak tidak ada yang komplain. Tadi kepala sekolah menyampaikan bahwa anak-anak suka, makanannya habis, terangnya. Seminggu berapa kali? Variasi sekitar 2-3 kali. Ini kan ada 5 hari. Ya, 5 hari kerja, 5 hari sekolah. Sampai Jumat. Ya. Cuman Terus 2 hari. lebih banyak telur atau lebih banyak ayam? Variasi. Ayam. Terus banyak ayam. pernah itu? Oh, banyak ayam. Banyak telur, ayam. Nggih, kebanyakan dari 6 hari itu ayamnya sekitar 4 kali. Telurnya mungkin 2 kali. Dan anak suka yang mana? Tergantung menunya Habis, ya, Bu. sebagian Habis. sebagian besar. Oh ya, syukurlah. Kebanyakan sini kan jauh, Bu. Jadi dari Rumahnya rumah jauh. itu belum Makan. ring Todanan. Dan ini porsi semene iki cukup, Mbak? Cukup, Bu. Oh, sudah cukup. Oke, karena bergizi kan Bu, kenyang kan sudah Nggih. bergizi. Jadi Ya wis syukurlah nek tidak ada komplain. Adapun para pelajar juga antusias terhadap adanya makan bergizi gratis di sekolahnya. Salah satunya adalah Dinda. Menurutnya, para siswa merasa senang mendapatkan MBSG ini. Selain bisa menghemat uang saku mereka, ia bisa menikmati makanan yang sehat dan nikmat dengan adanya MBG ini. Saya bersama teman-teman merasa sangat terbantu dengan adanya MBG dan juga bekalnya enak-enak cukup membantu. Semoga terus berlanjut agar kita siswa-siswa bisa merasakan kebijakan tersebut, paparnya. Dari SMK Konsinatul Ulum Todanan. Todanan. Oh, MBG Todanan. Nama saya Dinda. Terkait Betul, di dengan asrama, MBG nggih? makan gizi gratis ini gimana deh? Rencana sudah ada. Saya bersama teman-teman merasa sangat terbantu karena adanya MBG dan juga makanannya enak-enak, kayak cukup membantu lah. Mungkin ada Siswa pesan sakit Todanan, terkait ya? dengan MBG. Ring Todanan jauh-jauh. Semoga Kecamatan Rosari dari Kecamatan terus Japa. berlanjut Binduran, agar Sawangi. kita Berapa siswa-siswa dari rumah bisa itu kebanyakan mereka merasakan dereng. Ya makan. masakan seperti Dari SMK Konsinatul Ulum Todanan Kabupaten Blora, terima kasih Pak Prabowo telah program MBG ini. Semoga terus berlanjut. Makanannya enak, sanggup kami berkurang. Kami dari SMK Konsinatul Ulum Todanan Blora mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo atas MBG-nya. Semoga berlanjut. Terima kasih. Makanannya Enak. Salah satu guru SMK Konsinatul Ulum Todanan Nuraini menyambut baik adanya program tersebut.
Menurutnya, dengan adanya makan tersebut, anak-anak dapat makan siang secara teratur dan juga bergizi, yang mana penting untuk perkembangannya. Terkait MBG, menurut saya sangat memberikan dampak positif, terutama untuk makan siang anak-anak menjadi lebih teratur dan memberikan gizi yang seimbang untuk keberlanjutannya, terangnya. Perkenalkan, saya Lenor Aini, guru dari SMK Kosinatul Ulum Todanan. Di sini saya akan memberikan pendapat saya terkait dengan MBG yang sudah dijalankan di SMK Kosinatul Ulum Todanan. Terkait MBG, menurut saya sangat memberikan dampak yang positif, terutama untuk makan siang anak-anak menjadi lebih teratur dan memberikan gizi yang seimbang untuk keberlanjutannya. Ia juga berharap agar nantinya program tersebut bisa terus berlanjut. Semoga program MBG ini bisa berlanjut sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. Semoga program MBG ini bisa berlanjut sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Pemirsa, sebelumnya, dalam rangka komitmen Pemkab Blora untuk memastikan setiap anak menerima makanan bergizi yang aman, sehat, dan layak, di program Makan Bergizi Gratis terus diperkuat. Wakil Bupati Blora, Hajah Sri Setiarini, yang Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Blora, menegaskan bahwa seluruh dapur program SPBG di Kabupaten Blora wajib memenuhi standar higienis dan sanitasi. Ada beberapa penegasan yang disampaikan Bu Derini, panggilan akrab Wakil Bupati Sri Setiarini, saat memimpin Rakor MBG di Pendopo Kabupaten Blora, Senin 13 Oktober 2025, di mana Rakor diikuti Forkopimda, Korwil SPPG, Kepala Dinas terkait, Forkopimcam Blora, para kepala puskesmas, hingga para ahli gizi dari seluruh SPPG di Kabupaten Blora. Menurutnya, saat ini di Kabupaten Blora terdapat 55 dapur SPPG. Untuk itu, Wabub mendorong agar seluruh dapur dapat segera memiliki sertifikat layak higienis dan sanitasi atau SLHS sebagai syarat utama dapur layak beroperasi. Kami minta kepada ahli gizi untuk memperhatikan menu yang disajikan, menyampaikan kepada kepala SPPG-nya untuk memenuhi persyaratan SLHS, dan untuk tester harus punya, seperti arahan BGN. Ketentuan ini saya batasi sampai tanggal 1 November. Kalau tidak, saya akan tutup sementara SPPG-nya dan saya akan laporkan ke BGN. Tandas Bu Derini. Jadi saya tolong betul-betul, saya titipkan kepada ahli gizi. Saya tidak mau lagi, saya di sini, tadi tugas saya awal buka, itu saya didai Pak Bupati untuk buka. Tapi di sini saya sudah berubah menjadi ketua Satgas. Di mana ketua Satgas ini hanya untuk ngawasin pelaksanaan MBG. Tapi setelah kita lihat, kalau sajian menu yang panjenengan sajikan itu untuk jelomprongke masa depan anak, kita berhak untuk nyemprot. Gitu ya, ahli gizi ya. Ini Pak Kapolsek, Pak Koramil, ini nanti yang akan ngecek panjenengan dan petugas dari puskesmas. Itu masalah penyediaan makanan. Bocah yuraken mau bendino mbok kein ndok. Mestinya ada daging, ada ayam, ada telur, ada ikan. Itu harus berputar. Jangan sampai seperti waktu saya datang di sebuah SPPG, ikan pesanan sudah bau, tetap dimasak. Jenengan sebagai ahli gizi harus berani menolak. Ini tidak layak untuk dimasak. Panjenengan diberi tugas, diberi gaji. Tugasnya adalah satu, melaksanakan sebuah tanggung jawab dan sebuah pelaksanaan. Pelaksanaannya nggak benar ya butuhkan cash, gitu ya. Karena saya nggak mau lagi setelah ada pertemuan ini sampai ada laporan nasi bau atau penampilan makanan yang tidak layak. Mungkin saya akan datang, saya tunggu 1-2 hari. Kalau tidak bisa merubah, saya nggak segan-segan untuk izin kepada provinsi menutup sementara sampai ahli gizinya siap untuk melaksanakan dengan baik. Pemirsa, ada yang cukup mencengangkan terkait kepemilikan sertifikat layak higienis dan sanitasi atau SLHS para SPPG di Blora. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Daerah atau Dinkesda Kabupaten Blora, Edi Widayat,
dari jumlah SPPG yang ada saat ini, baru 1 yang mempunyai sertifikat SLHS. Baru 1 yang memiliki SLHS, tandas Edi saat dikonfirmasi Senin tanggal 13 Oktober 2025 kemarin. Terus apa yang dilakukan Dinkes terkait persoalan sertifikat SLHS yang wajib dimiliki oleh SPPG itu? Edi Widayat yang juga sekretaris MBG di Blora, pihaknya melakukan jemput bola dengan melakukan kursus atau pelatihan. Kami sudah beberapa hari ini mengirimkan 3 petugas untuk memberi penjelasan kepada pihak pelaksana MBG, tandasnya. Lebih lanjut dikemukakan Edi Widayat, perlu persyaratan ketat yang harus dipenuhi SPPG untuk mengantongi SLHS itu. Yang paling penting, harus ada uji lab tentang air, bahan makanan, dan uji laboratorium lain-lainnya. Untuk uji lab ini bisa dilakukan selama 6 bulan sekali, pungkas Edi Widayat. Pelatihan penjamah makanan, bersertifikat, terus pemeriksaan lab, mulai lab air, alat makan, alat masak, ambek lab sampel makanan. Sedina. Oh, sedina selesai. Kapan itu rencana? Lu wis mulai, wis untuk 29 SPPG sing pelatihan. Oh, tapi setelah pelatihan itu nanti prosesnya baru ngantongi SLHS itu mau? Iya. Pemirsa, ada yang cukup mencengangkan terkait kepemilikan sertifikat layak higiene dan sanitasi SLHS para SPPG di Blora. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Daerah Dinkesda Kabupaten Blora, Edi Widayat, dari jumlah SPPG yang ada saat ini, baru 1 yang mempunyai SLHS. Baru 1 yang memiliki SLHS, tandas Edi saat dikonfirmasi Senin tanggal 13 Oktober 2025 kemarin. Terus apa yang dilakukan Dinkes terkait persoalan sertifikat SLHS yang wajib dimiliki oleh SPPG itu? Edi Widayat yang juga sekretaris MBG di Blora, pihaknya melakukan jemput bola dengan melakukan kursus atau pelatihan. Kami sudah beberapa hari ini mengirimkan 3 petugas untuk memberi penjelasan kepada pihak pelaksana MBG, dandasnya. Lebih lanjut dikemukakan Edi Widayat, perlu persyaratan ketat yang harus dipenuhi SPPG untuk mengantongi SLHS itu. Yang paling penting harus ada uji lab tentang air, bahan makanan, dan uji laboratorium lain-lainnya. Untuk uji lab ini bisa dilakukan selama 6 bulan, pungkas Edi Widayat. Ketika ditanya, apakah selama ini banyak aduan yang masuk ke Satgas MBG terkait pelaksanaan MBG? Ditegaskan banyak sekali aduan yang masuk. Waduh, soal aduan banyak. Nanti ketemuan saja saya jelaskan rinci terkait aduan itu, paparnya ketika dihubungi Selasa tanggal 14 Oktober 2025. Untuk itu lanjutnya, pelaksanaan rakor MBG di Pendopo Senin tanggal 13 Oktober 2025 itu sekaligus dalam rangka untuk menyatukan visi dan persepsi dengan segenap pihak terkait. Karena banyaknya aduan yang masuk ke kami selaku Satgas, makanya pada hari ini kami undang seluruh ahli gizi untuk menyatukan visi dan persepsi tentang makanan yang bergizi untuk anak itu yang apa, untuk anak-anak sekolah seperti apa. Jadi tidak sembarangan menjajitan, papar Wabu Brini. Sekaligus pada kesempatan tersebut, sejumlah ahli gizi juga diminta untuk menjelaskan bagaimana proses yang mereka lakukan, sekaligus memberi masukan tentang kendala dan tantangan yang mereka hadapi. Tadi dipanggil satu persatu, itu tanpa pemberitahuan dulu, spontan semua. Kita ingin tahu kesiapan ahli gizi itu seperti apa, imbuhnya. Pada kesempatan itu, Wabu Brini juga meminta kepada seluruh Forkopimcam untuk menggelar rapat koordinasi dengan melibatkan kepala desa yang berkaitan dengan program MBG ini di wilayahnya, agar segera mendata sasaran penerima manfaat di wilayahnya. Kami mohon kepada Pak Camat selaku koordinator wilayah masing-masing kecamatan untuk segera merapatkan hal ini bersama Kapolsek dan Ramil sekaligus kepala desa yang terkait dengan berdirinya SPPG di tempat itu. Ada berapa yang sasaran yang harus dilayani, pintanya. Makanya pada hari ini kami undang seluruh ahli gizi untuk menyatukan visi dan persepsi tentang makanan yang bergizi untuk anak itu yang apa, untuk anak-anak sekolah seperti apa, jadi tidak sembarangan menyajikan, papar Wabu Brini. Tugasnya jerian uang 10.000 ini gak mesti mbak, segone mesti mbak putusan no, bukan.
porsikan. Porsi anak makan sekolah itu berapa sih? Nek sampai sekolah bukai sego umpuk-umpuk orang mungkin. Ibu menyusui, apalagi dengan adanya anak sekolah TK. Nah, jenengan harus pandai-pandai. Saya melihat aduan-aduan yang ada di Blora bersama Forkompinda ini, Pak. Sedih, mosok menyajikan pisang aja sampai busuk. Pisangnya wis hitam. Panjenengan sebagai ahli gizi, aku seorang ahli gizi ngerti. Ada pisang, ada titik-titik hitam pada kulitnya, itu artinya apa? Sebetulnya sudah tidak boleh dimakan. Setiap kali pisang sudah menunjukkan ada titik-titik hitamnya, itu tidak boleh dimakan. Terus lagi, setiap pagi anak dikasih susu sing regane 3.500. Panjenengan wong ahli gizi, saya mesti tahu apa kandungan yang ada di situ. Nek iku mbok jejelno bocah-bocah setiap pagi, apakah itu persiapan untuk regenerasi generasi yang akan datang? Justru kok puskesmas yang ngerti bocah-bocah gede tuku loro gula. Nek wis tuwa do cuci darah kabeh. Wis apa itu jenenge? Jadi saya tolong betul-betul, saya titipkan kepada ahli gizi. Saya tidak mau lagi, saya di sini tadi tugas saya awal buka itu saya tidak diobati untuk buka. Tapi di sini saya sudah berubah menjadi ketua satgas, di mana ketua satgas ini hanya untuk ngawasin pelaksanaan MBG. Tapi setelah kita lihat kalau sajian menu yang panjenengan sajikan itu untuk jelomproke masa depan anak, kita berhak untuk nyemrit. Selain itu, Wakil Bupati juga meminta agar setiap wilayah segera melakukan pemetaan atau mapping terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Langkah ini dinilai penting untuk mengetahui sebaran dan kebutuhan nyata di lapangan sehingga keberadaan dapur SPPG dapat berfungsi secara efektif, merata, dan tepat sasaran. Akan kami adakan mapping ulang adanya SPPG yang sudah beroperasi dan penerima manfaatnya. Kalau ada yang overload, kita geser, kita mapping ulang. Setelah mendapat masukan dari Pak Camat, kami beri waktu 1 minggu, kita mapping lagi, kita geser-geser. Tambahnya, Wabub juga menegaskan bahwa anggaran untuk program makan bergizi gratis atau MBG harus digunakan sesuai peruntukannya. Menurutnya, alokasi biaya operasional dan sewa sudah ditentukan secara terpisah sehingga anggaran sebesar Rp10.000 per penerima manfaat wajib digunakan sepenuhnya untuk pembelian bahan makanan tanpa ada pengurangan untuk keperluan lainnya. Demikian pemirsa liputan langsung dari SMK Konsinatul Ulum Todanan, di mana inspeksi mendadak dari Wakil Bupati Blora, Hajah Sri Setiorini justru menjadi momen bertukar senyum. Program makan bergizi gratis terbukti bukan hanya memenuhi perut, tapi juga meningkatkan antusiasme dan semangat belajar para tunas bangsa di Blora. Sebuah catatan positif bagi dunia pendidikan kita. Kami akan terus memantau pelaksanaan program MBG di sekolah-sekolah lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.